nomor satu itu Pak Anies ya. Betul. Pak Anies itu saya pernah sama-sama Pangdam. Saya Pangdam, Pak Prabowo, saya kenal beliau itu Letnan 2. Kemudian Pak Ganjar ya, saya pernah Gubernur Akademi Militer 2 tahun. Beliau gubernur. Nah, oke sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mang S. Angler. Mudah-mudahan kita sehat galau dan mudah-mudahan selalu bahagia setia dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Oke sahabatku, kali ini kita tidak di durian lagi sahabatku. Kita tidak nunggu durian, kita di rumah. Kalau hari ini ada keluarga kita yang lain yang lagi nunggu durian. Nah, sahabatku, kali ini kami kembali akan memperlihatkan satu video lagi. Video ini insya Allah akan memberikan pengarahan bagi kita untuk menentukan pilihan kita di 2024 ini nanti, di tanggal 14 Februari nanti. Nah, oke sahabatku, jadi video ini dari Kompas TV ya sahabatku. Kompas TV ini lagi sedang mewawancarai seorang mantan jenderal ya. Dia ini sudah pensiun ya, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman ya sahabatku. Ini tidak asing lagi bagi kita semua tentunya. Nah, kali ini beliau ini ditanya pandangan beliau tentang 3 capres ini ya sahabatku. 3 capres yang akan berkontestasi di 2024 di 14 Februari nanti untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024 sampai 2029 ya sahabatku. Nah, oke sahabatku, langsung saja kita tonton videonya bersama-sama. Pak Dudung bicara soal kepemimpinan nih. Saat ini kan sudah ada putra-putra terbaik bangsa yang maju berkontestasi dalam Pilpres 2024. Kalau dari perspektif Anda pribadi, bagaimana Anda membaca sosok-sosok ini? Kalau saya lihat dari 3 paslon nih kan ya, nomor 1 itu Pak Anies ya. Betul. Pak Anies itu saya pernah sama-sama Pangdam. Saya Pangdam, Pak Anies Gubernur. Ya, jadi saya tahulah bagaimana Pak Anies. Pak Prabowo, saya kenal beliau itu Letnan 2. Jadi saya Letnan 2, beliau dan John 328 tugas operasi di Timur-Timur. Dan batalion itu kemudian batalion terbaik pada saat penugasan. Saya tanya ke beberapa perwiranya di sana di 328. Rupanya memang kesejahteraannya luar biasa, persatuan itu. Kemudian banyak peralatan-peralatan yang memang diadakan oleh Pak Prabowo sendiri secara pribadi, dan termasuk militansinya beliau. Dan bahkan beliau itu kemudian karena keberhasilannya dapat sekian pucuk senjata, kalau tidak salah beliau mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari mayor ke letkolnya. Nah, saya kagum lah sama beliau. Bahkan kemudian pada saat saya kapten, beliau kolonel, dan beliau pun mengagendakan beberapa perwira-perwira muda, dikhususkan bahasa Inggris selama 6 bulan di Jakarta di Kopassus, kemudian diberangkatkan ke luar negeri untuk mengambil S2. Bahkan lulusan-lulusan SMATN disekolahkan langsung ke Amerika maupun ke Inggris. Artinya kepedulian untuk meningkatkan sumber daya manusianya itu luar biasa lah kalau menurut saya. Kemudian saya bertemu lagi, saya sudah gubernur, beliau Menhan. Akademi Militer begitu dibangunnya begitu megah sekarang. Artinya beliau berpikir bahwa kita jangan kalah sama West Point, karena West Point begitu megah. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Ya. Kita tunjukkan kepada dunia luar bahwa bangsa kita juga memiliki akademi militer yang hebat. Dan bukan hanya akademi militer, saya lihat AU, AAL itu dibangun sama beliau. Dan semakin terasa pada saat saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan beliau Menhan, apapun permintaan saya kepada beliau,
alutsista yang kita inginkan. Jadi yang tadi kita singgung masalah pertahanan, masalah alutsista, banyak yang tidak paham. Sebetulnya alutsista itu kita sendiri yang mengusulkan menjadi kepala staf angkatan. Jadi bukan keinginan Pak Prabowo sebetulnya. Jadi keinginan kita sebenarnya. Jadi beliau itu hanya melanjutkan saja, memesankan, dan harus sesuai dengan keinginan kita. Dan selama ini kita terpenuhi, termasuk rumah-rumah prajurit, program yang ada di kita, beliau tambahkan, termasuk rumah sakit di seluruh Kodam diperbaiki, babinsa, motor-motornya, termasuk kaporlap yang selama ini prajurit kekurangan, beliau dipenuhi karena beliau tuh memang dari dulu saya lihat sangat mencintai kepada prajurit. Beliau paling senang kalau sudah dengan prajurit. Dan beliau itu kalau boleh saya mengatakan, kalau dadanya dibelah itu merah putihnya itu masih jam 12. Jam 12 itu berkibarnya itu masih semangat, masih berkobar-kobar. Dan beliau pemberani, jagoan, dan beliau politik luar negerinya juga oke. Karena saya beberapa kali ke luar negeri dengan beliau, diplomasinya sangat andal. Kemudian Pak Ganjar ya, saya pernah gubernur Akademi Militer 2 tahun. Beliau gubernur Jawa Tengah. Kalau beliau melalui proses pilkada, saya tanpa pilkada. Jadi saya juga tak paham bagaimana lingkungan sekitar masyarakat. Bahkan saya tanya kepada pangdamnya, ada beberapa pangdam waktu saya jadi kasat, bagaimana tentang gubernur. Saya seluruh provinsi saya tahu bagaimana gubernur-gubernur yang bagus berkoordinasi dengan kodamnya. Ya, kalau di Jawa yang bagus itu Ibu Khofifah tuh bagus tuh. Pak Ridwan Kamil juga oke lah ya itu. Artinya menurut saya membantu memberikan kontribusi kepada kodam sehingga bersinergi di dalam tugasnya. Nah, oke sahabatku semua, sudah sama-sama kita dengarkan video dari Kompas TV ya sahabatku, yang sedang mewawancarai Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman ya sahabatku, yang di sini beliau itu menyampaikan sebuah kekaguman beliau kepada Pak Haji Prabowo Subianto ketika beliau menjadi seorang pimpinan sampai menjadi Menhan ya. Nah, itu juga ada yang beliau sampaikan bahwa seperti alutsista ya sahabatku, dan juga pembelian pesawat bekas yang disebut kemarin ya sahabatku, yang viral kemarin, itu beliau menyampaikan bahwa itu yang mengusulkan itu dari kepala staf ya, kepala staf angkatan ya sahabatku. Nah, jadi mereka itu mengusulkan dan menyampaikan kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo mengajukan ya sahabatku. Jadi bukan keinginan Pak Prabowo sendiri ya sahabatku. Jadi mudah-mudahan video ini dapat memberikan arahan bagi kita semua tentunya, bahwa agar kita tidak salah dalam pemahaman tentang itu Menhan ya, Menteri Pertahanan, yaitu Pak Prabowo Subianto, yang beliau itu membeli pesawat bekas itu bukan kemauan beliau sendiri ya sahabat, seperti yang disampaikan oleh Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman tadi ya sahabat. Dan beliau sekarang alhamdulillah sudah masuk ke TKN Prabowo Subianto ya sahabatku. Beliau sudah mendukung paslon 02 yaitu Prabowo Gibran ya sahabatku. Oke sahabatku, mudah-mudahan video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua tentunya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan, dan kita doakan mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden dan juga wakil presiden di 2024 sampai 2029 ya sahabatku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.